Salam untuk kita semuanya, Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pemerintahan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di seluruh Indonesia dari tahap 1 2024. Apa kabar Bapak Ibu? Demikian seluruh PNS yang telah lulus seleksi CPNS 2024, demikian honorer. Saya menyapa yang sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2 2025. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tetap sehat walafiat. Di video kali ini ada informasi dari BKN, Bapak Ibu, dari Badan Kepegawaian Negara. Dia menegaskan terkait pengangkatan P3K 2024 ya di bulan Oktober hanya berlaku bagi honorer kategori ini, Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu termasuk dengan kategori ini yang termasuk dalam pengangkatan Oktober 2024 atau tidak? Jadi itulah satu poin penting yang Bapak Ibu ingin ketahui bersama. Di mana juga ini adalah kabar gembira Bapak Ibu, karena pengangkatan P3K dari sebelumnya yang sudah ditetapkan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun ada perubahan Bapak Ibu, makanya ini adalah kabar gembira apabila nanti menjadi suatu realita di bulan Oktober 2025 ini. Jadi supaya lebih jelas saja, mari kita simak berikut informasinya sampai selesai ya terkait pengangkatan P3K 2024 bulan Oktober hanya berlaku bagi kategori honorer ini, Bapak Ibu ya. Silakan simak apakah Bapak Ibu termasuk dalam pengangkatannya. Dan sebelumnya silakan support channel dengan cara yang paling sederhana, Bapak Ibu, dengan cara menekan tombol sukai, bagikan, subscribe, dan mungkin paling penting silakan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, langsung kita pada informasinya dari lengkongayobantu.com mengatakan pemerintah telah menetapkan bahwa proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K di mana formasi 2024 tidak akan ditunda hingga Maret 2026. Sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah diberikan batas waktu untuk penuntasan pengangkatan P3K 2024 paling lambat pada Oktober 2025. Nah, inilah yang saya katakan sesuatu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer ya, dalam pengangkatan P3K ditunda Bapak Ibu ya, ditunda selama ini. Sebenarnya pengangkatannya Bapak Ibu sudah dituntaskan, namun sedikit ada kendala Bapak Ibu yang cepat ditetapkan dilaksanakan pada 2026, namun rombak lagi Bapak Ibu menjadi pada Oktober 2025. Yang dimana kebijakan ini Bapak Ibu memicu pertanyaan dari tenaga honorer. Mereka ingin tahu apakah aturan tersebut juga mencakup pengangkatan P3K tahap kedua serta nasib peserta kategori R2 dan R3 yang belum berhasil lolos pada seleksi tahap pertama. Nah, ini adalah pertanyaan kita bersama, tapi ini masih dalam pertanyaan Bapak Ibu ya, dan saya terangkan setahu saya bahwa pengangkatan P3K yang dilaksanakan pada Oktober 2025 hanya berlaku untuk P3K tahap 1 2024. Sedangkan untuk pengangkatan seleksi honorer yang masih mengikuti yang tahap 2 itu belum ada wacana dari pemerintah dalam pengangkatannya Bapak Ibu ya, termasuk R2 dan R3. Seterusnya, menjawab dari keresahan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Judan Arif Fakrullah, yang memberikan penjelasan. Ia memastikan bahwa penyelesaian pengangkatan hingga Oktober 2026 hanya berlaku bagi peserta seleksi P3K 2024 tahap pertama. Nah, ini jelas Bapak Ibu, ini suatu pernyataan tegas kepada honorer dari Kepala BKN ya, yang memastikan bahwa penyelesaian pengangkatan
hingga Oktober 2025 yang dilaksanakan hanya berlaku bagi peserta seleksi P3K 2024 terkhusus tahap pertama. Jadi Bapak Ibu ya, untuk yang tahap 2 dan R2 dan R3 itu masih belum ada info ataupun wacana pengangkatannya Bapak Ibu ya. Jadi lebih jauh Bapak Judan mengungkapkan bahwa untuk peserta yang mengikuti seleksi tahap kedua, prosesnya tidak akan selesai sebelum Oktober 2025. Hal ini disebabkan pelaksanaan seleksi tahap kedua masih berjalan dan memerlukan waktu lebih panjang. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, akan segera menerbitkan surat edaran mengenai pengangkatan P3K tahap 2. Setelah surat edaran tersebut keluar, maka Badan Kepegawaian Negara akan segera menyesuaikan jadwal terbaru untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Sebelumnya Bapak Ibu, dari Menteri Sekretaris Negara ya Bapak Prasetyo Hadi telah menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini ya, sesuai juga arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa pengangkatan ataupun penyelesaian CPNS tidak ditunggu Oktober 2025 namun dilaksanakan pada bulan Juni Bapak Ibu ya 2025 ini. Kita tinggal menunggu beberapa bulan lagi, sekitar tinggal 2 bulan lagi. Begitu juga dengan P3K yang sebelumnya tahun 2026 namun dilaksanakan pada Oktober 2025. Nah, itu sesuatu hal yang kita syukuri dari ketegasan dan komitmen Bapak Prabowo Subianto dalam menuntaskan honorer baik penyelesaian pengangkatan CPNS tahun anggaran 2024. Arahan tersebut diberikan sebagai respons atas banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya dari peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap pertama, namun merasa dirugikan oleh rencana penundaan pengangkatannya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Dalam konferensi pers daring yang digelar pada Senin 17 Maret 2025, ya mengungkapkan ada 4 poin penting hasil arahan Presiden. Pertama, pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024, baik itu CPNS maupun P3K harus dipercepat pelaksanaannya. Jadi itu sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Presiden sudah mempercepat pengangkatan CASN, itu CPNS akan dilaksanakan pada bulan Juli ataupun bulan Juni 2025 ya, dan P3K dilaksanakan pada Oktober 2025. Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025. Sedangkan pengangkatan P3K rampung pada Oktober 2025. Jadi jelas Bapak Ibu ya, penyelesaian pengangkatan ASN baik CPNS dan P3K akan selesai tahun 2025 ini. Ya, tidak ditunggu tahun 2026. Poin kedua Bapak Ibu, semua kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden meminta segera melakukan analisis dan simulasi. Ini diperlukan untuk memastikan kesiapan mereka dalam memenuhi jadwal pengangkatan CASN yang telah ditentukan. Poin ketiga, Presiden menekankan pentingnya menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan manajemen CASN, khususnya untuk pengangkatan P3K 2024. Yang merupakan kebijakan ini adalah afirmasi ini akan menjadi yang terakhir, bahwa ke depan ada proses perekrutmen akan dilaksanakan secara normal berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing instansi. Poin terakhir ataupun keempat Bapak Ibu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perekrutmen CASN tidak semata-mata sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan, melainkan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas. Yang tentunya adalah semua Bapak Ibu adalah bagian dalam pelayanan masyarakat tentunya.
Di tengah kebijakan baru ini, banyak honorer kategori R2 dan R3 yang belum lulus pada seleksi tahap pertama. Maka berharap ada solusi untuk mereka dari pemerintah. Itu sudah pasti Bapak Ibu, harapan kita bersama juga kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu honorer kategori R2 dan R3 yang masih belum lulus pada seleksi tahap pertama. Bagaimana nasib mereka, itu adalah tanda tanya kita bersama dan harapan kita dari pemerintah supaya ada pemerintah lebih memerhatikan Bapak Ibu honorer yang masih belum lulus seleksi.